canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Selamat sore, jumpa kembali di Bahan Bekas dan Kerajinan. Video di sore hari ini sangat menarik sekali karena saya akan membuat alat yang sangat sederhana tapi manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya sangat banyak, kegunaannya cukup lumayan. Jadi nanti teman-teman yang sepatunya rusak, sandalnya rusak, nanti bisa diperbaiki sendiri menggunakan alat ini. Namanya alat sol sepatu, jarum sol sepatu. Nah, ini saya buat menggunakan ruji dari sepeda karena di samping bajanya kuat, ukurannya itu pas banget untuk membuat jarum sol sepatu. Nah, langkah yang pertama tentunya teman-teman cari dulu pegangannya. Kalau bisa kayunya yang keras biar nanti jarum sol sepatunya enggak goyang-goyang. Nah, setelah itu dipepek aja rujinya bagian ujungnya agar tipis, agar lebih enak memasukkan benangnya. Nanti cara mepeknya ya begini aja, dipalu-palu, tapi jangan terlalu tipis banget, nanti biasanya patah. Nah, kalau sudah dipepek tinggal digergaji saja bagian ujungnya. Pokoknya bentuknya seperti ujung pancing, menyerupai ujung pancing. Nah, seperti ini. Cuma nanti di bagian perutnya untuk lebih memudahkan masuknya benang, dikikir saja, dikikir bagian perutnya sampai langsing biar benangnya itu masuknya lebih mudah. Pokoknya dikikir terus biar langsing, biar bagian kanan kirinya itu enggak tajam lagi, biar kanan kirinya enggak tajam, karena kalau tajam nanti benang sol sepatunya itu biasanya biasanya putus. Nah, untuk bagian ujungnya juga dikikir. Nanti kalau sudah dikikir tinggal diamplas pakai amplas yang paling halus. Jadi teman-teman beli amplasnya di toko bangunan ada, biasanya kisaran ada yang 5.000, ada yang 12.000 tergantung kualitas amplasnya. Nah, nanti kalau sudah agak tajam, nanti teman-teman tinggal dirapikan bagian pinggir-pinggirnya. Karena ini penting banget, nanti merapikannya sama amplas juga biar nanti benangnya nggak putus. Pas ditarik biasanya putus karena bagian dalamnya itu masih tajam. Nah, untuk menumpulkannya dikasih amplas aja biar tumpul. Nah, untuk pokoknya dalamnya benar-benar diamplas terus sampai halus. Yang penting telaten teman-teman, jangan pengen cepet-cepet jadi nanti cepet-cepet digunakan. Pokoknya bikin alatnya dulu yang benar-benar keren, benar-benar siap pakai, baru nanti digunakan. Nah, nanti kalau pengetesannya ini memakai benang aja. Kalau digesrek-gesrek kok benangnya masih putus seperti ini, biasanya ini masih tajam, nanti diasah lagi pakai amplas sampai benar-benar tumpul bagian dalamnya.
Pokoknya kuncinya di situ. Kalau di situ udah nggak tajam, berarti enak dipakainya. Nanti dicoba lagi di benang, digesrek-gesrek lagi. Kalau nggak putus berarti sudah tajam. Tapi kebalikannya bagian ujungnya yang untuk menusuknya itu harus benar-benar tajam. Jadi mudah untuk mengesolnya. Nanti bagian ujung kayunya juga dirapikan biar lebih lincah, lebih agresif lah pokoknya. Lebih apa namanya ya, pokoknya lebih enak lah. Dirapikan aja untuk lebih enak. Setelah itu teman-teman baru bisa menggunakannya. Tapi syarat pertama ini ketika menggunakan ini kan tajam banget karena ini baja diasah jadi tajam. Jadi yang pertama harus hati-hati, kuda-kuda tangan kirinya ini harus hati-hati. Nah, karena ini akan saya gunakan untuk mengesol karet yang biasanya ini keras, jadi saya nanti akan gunakan pelindung jari atau untuk menariknya ini enggak terlalu sakit, karena kalau keras penariknya biasanya ini jarinya kayak ke gesrek benangnya. Nah, untuk melindungi jarinya ini saya gunakan ban dalem. Jadi saya gunakan karet ban dalem yang sudah nggak terpakai. Pokoknya gampang aja bikinnya kayak gini. Nanti bisa dicontoh saja. Bikin sesuai ukuran jarinya. Jadi diameter jarinya berapa nanti ya dipas-pasin gitu. Jangan terlalu longgar, nanti malah sulit untuk mengesolnya, atau jangan terlalu ketat, nanti sakit di jarinya. Saya bikin ini 2 jari tengah sama jari telunjuk, karena yang untuk menarik kampasnya atau benangnya ini tangan kiri, jadi tangan kanannya cuma menusuknya, nanti tangan kiri yang menarik-narik benangnya. Nah, ini kegunaannya biar nggak sakit jarinya, itu aja. Nah, nanti untuk pelicinya saya kasih minyak lentik atau minyak goreng. Nanti cari saja tempatnya, pakai tutup botol ya bisa, pakai apa saja bisa. Ditaruh di depan tempat yang buat ngesolnya, jadi nanti nggak tumpah kemana-mana. Nah, ini karena ini karet, saya pakai karet conveyor keras, di dalamnya juga ada kampasnya. Saya belah dulu tapi sedikit banget, jadi belahnya jangan sampai ke tengah, nanti cepat rusak sandalnya. Setelah itu tinggal dijahit saja, pokoknya enak. Yang seperti saya katakan tadi, yang penting tangan kirinya itu kuda-kudanya harus kuat. Jadi begitu misalnya jarumnya meleset, tuh cepet-cepet antisipasi. Teknik penjahitannya atau pengesolannya ya mudah aja. Pertama dimasukkan dulu benangnya, kanan kirinya itu ya seimbang lah. Misalnya kanannya 40 meter atau 30 meter, benangnya ya di bagian yang dimasukkan ya segitu. Ya kurang lebihnya jangan terlalu jauh lah. Setelah itu tinggal disul aja. Pokoknya disul ke belakang, atau yang terambil ke depan ya ke depan. Pokoknya ke belakang sama ke depan sama saja. Nanti cuma di bagian akhirannya dikunci saja. Nah, cara menguncinya begini. Jadi nanti nggak lepas talinya atau benangnya. Setelah itu tinggal dipotong aja, sudah kuat. Sudah nggak usah memakai lem atau memakai paku, cuma memakai jahit sol sepatu aja. Nah, kuncinya untuk bisa menjahit sol sepatu yang cepat atau mudah itu teman-teman harus sempurna membuat jarum sol sepatunya. Jadi benar-benar tajam, benar-benar apa ya, pas ukurannya, jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Misalnya untuk mengesol jenis karet itu biasanya
sesuai ukurannya saja, ukuran karetnya. Misalnya karetnya tebalnya 1 cm ya bikin 2 cm atau 1,5 cm. Tapi kalau untuk sepatu ya panjang nggak apa-apa, karena sepatu kan nggak begitu keras, karena bahannya biasanya terbuat dari kayak karet yang natural. Tapi kalau conveyor ini memang karetnya keras, seimbang lah dengan karet-karet ban, biasanya seimbang, kekerasannya sama saja. Nah, ini sudah jadi untuk mengesol sepatunya, sudah bisa digunakan sandalnya, mengesol sandal maksudnya. Nah, yang kedua ini akan saya praktekkan untuk mengesol sepatu. Jadi nanti di samping teman-teman bisa belajar juga teknik pengesolan sepatu, juga teman-teman bisa melihat ketajaman dari alat jarum sol sepatunya. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau untuk mengesol sepatu biasanya teman-teman harus pandai memasukkan dari dalam. Jadi misalnya kayak sandal tadi kan nggak ada bagian atasnya, jadi mudah untuk disol. Tapi kalau sepatu biasanya yang sangat susah itu di bagian ujung sepatunya, karena sudutnya sempit, terus nggak leluasa lah untuk mengsolnya. Nah, untuk saya sendiri ketika di bagian ujung sepatu ya benangnya itu dipanjangkan, nanti tinggal dipaskan ke ujung jarumnya, tinggal ditarik aja. Memang harus pelan-pelan kalau di bagian ujung sepatunya, apalagi teman-teman yang masih belajar atau pemula ya memang harus sabar di bagian ujung sepatu. Nanti kalau sudah lama, sering praktek, sering belajar ya sudah ahli dengan sendirinya. Apalagi nanti kalau teman-teman memang sudah pinter ngesol sepatu, ini bisa untuk kerja sampingan di rumah. Misalnya tetangganya mau ngesol atau saudaranya ya bisa saja. Nanti disol yang rapi, yang kuat, biar langganan. Pokoknya nggak ada salahnya belajar membuat jarum sol sepatu, belajar ngesol sepatu ya minimal untuk kebutuhan sendiri. Nah, nanti teman-teman yang masih belum begitu mudeng atau belum begitu paham dengan membuat jarum sol sepatu atau teknik pengsolannya, ya bisa tanya-tanya saja di kolom komentar, nanti pasti saya akan jawab. Nah, atau kalau enggak teman-teman yang pengen belajar ngesol sepatu lebih bagus lagi atau lebih rapi lagi, coba juga nonton channel-channel teknik pengesolan sepatu. Itu biasanya bagus-bagus. Misalnya channel luar negeri atau channel dalam negeri juga sudah banyak sekali. Siapa tahu bisa berbakat di teknik pengesolan sepatu, bisa membuat sepatu sendiri yang lebih keren-keren, yang lebih bagus-bagus lagi. Nah, mungkin begitu dulu video dari saya. Nanti disambung lagi kalau ada video yang lebih keren-keren lagi. Nah, untuk selanjutnya ini ada lagi sebenarnya videonya mengesol sandal yang dari karet. Nanti teman-teman simak saja sampai selesai biar lebih paham. Oke lah, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Salam kerajinan.